Baik, selamat pagi anak-anakku yang terkasih, berkah dalam Tuhan memberkati. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mengikuti materi tentang hak asasi manusia. Nanti mulai dari apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan juga ciri-ciri dari hak asasi manusia itu sendiri. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh tentang hak asasi manusia, perlu kita pahami yang pertama adalah tentang 3 kata yang memang mempunyai arti yang berbeda. Yang pertama adalah hak. Hak itu adalah sesuatu yang didapatkan oleh seseorang sejak ia lahir, atau sejak seseorang itu menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Itu yang disebut dengan hak. Sedangkan yang kedua adalah asas. Asas itu artinya adalah dasar. Sedangkan yang ketiga adalah manusia. Nah, manusia itu sebagai subjek yang mendapatkan hak asasinya. Jadi manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. Nah, kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia itu karena apa? Karena dianugerahi akal budi dan hati oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Jadi kesempurnaan itu yang dimiliki oleh manusia itu sebetulnya karena manusia itu mempunyai akal budi dan hati. Ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Dengan akal budi dan hati, manusia mengkonsepkan sebuah pemikiran berupa hak-hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini, ya, tanpa terkecuali. Nah, jika hak-hak tersebut tidak terpenuhi, maka dia tidak bisa dikatakan hidup layak sebagai seorang manusia. Jadi kalau ada hak, ya, harus ada kewajiban. Maka kewajiban yang paling utama manusia adalah bagaimana menghormati hak-hak orang lain atas dirinya. Kadangkala dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, ya, seseorang melanggar hak asasi orang lain. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga anak-anakku sekalian, ketika kita memahami hak asasi manusia ini, tentu setelah itu nanti dalam prakteknya kita harus bisa menghormati, menghargai hak-hak orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir, yang memang sudah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Nah, sedangkan hak asasi menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nah, hak itu merupakan anugerah Tuhan yang wajib dilindungi, dihormati, dan dijaga oleh setiap orang. Jadi bukan hanya pribadi kita sendiri yang menjaga hak kita sendiri, tetapi oleh negara, oleh hukum. Agar apa? Agar kita bisa melindungi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Selanjutnya anak-anak kita membahas tentang ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri yang pertama adalah hakiki, yaitu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan. Jadi hak asasi manusia itu dikatakan sebagai hak yang hakiki karena memang bukan diberikan oleh manusia kepada manusia yang lain, tetapi diberikan oleh Allah kepada manusia. Terus ciri yang kedua adalah universal, ya, yaitu bersifat umum. Tidak membeda-bedakan antara ras, suku, agama, negara, dan berbangsa. Jadi semua orang itu mempunyai hak yang sama sebagai fitrah seorang manusia. Sedangkan
ciri hak asasi manusia yang ketiga adalah tidak dapat dicabut, ya. Yaitu hak yang dimiliki seseorang tidak bisa dicabut oleh seorang akan yang lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama, baik di dalam politik, hukum, ekonomi, maupun sosial budaya, dan lain-lain sebagainya. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hak asasi manusia, terutama yang telah disepakati oleh negara di dunia melalui Piagam PBB yang disebut sebagai Universal Declaration of Human Rights. Yang pertama adalah hak hidup, ya. Jadi setiap pribadi manusia dia mempunyai hak untuk hidup, ya. Jadi yang harus dijaga. Jadi hak hidup itu bukan hanya dijaga oleh kita sebagai pribadi, dan namun hidup kita juga dijamin oleh negara. Ya. Terus yang kedua adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jadi di depan hukum itu kita mempunyai kedudukan yang sama. Ya. Terus yang ketiga adalah hak untuk kemerdekaan hidup. Yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Yang kelima, hak untuk berpendapat. Yang keenam, hak untuk memperoleh pekerjaan. Yang ketujuh, hak untuk memperoleh nama baik. Yang kedelapan, hak untuk menganut salah satu agama atau kepercayaan. Dan yang kesembilan, hak untuk memiliki sesuatu. Jadi kita tidak boleh iri ketika ada orang yang lebih kaya dari kita, atau ada orang yang mempunyai mobil mewah, rumah mewah. Kita tidak punya hak untuk iri hati kepada sesama. Karena apa? Dia mendapatkan semuanya itu ya atas hasil kerja kerasnya dia sendiri. Karena itu adalah haknya untuk memperoleh sesuatu. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini saya pikir sudah cukup sekian. Jadi sebetulnya masih banyak materi tentang hak asasi manusia, terutama pengertian-pengertian hak asasi manusia menurut para ahli, tapi belum saya jelaskan di video ini. Namun saya yakin dan percaya anak-anakku sekalian bisa mempelajarinya di rumah, dibaca-baca saja. Terus sebagai tugas nanti dikerjakan soal-soal yang akan saya posting di video ini, ya. Jadi akhir kata saya ucapkan selamat siang, berkah dalam, Tuhan memberkati.